Halo guys, jumpa lagi dengan Sasar Motor. Guys, kali ini saya punya cerita. Hampir saja lenyap guys, 220.000 orang memperbaiki motor. Hampir. Hari ini keadaan bengkel guys. Seperti itu guys. Ceritanya itu orang ganti kampas depan, ganti kampas belakang, terus oli sama nyari CVT guys. Minta yang bagus, bahasanya itu minta yang bagus semua mas. Tak gantilah guys. Mas, pembayaran bisa QRIS kan? Tak jawab lagi. Oh bisa. Singkat kata, kerjaan itu selesai guys. Dan orang itu mempertanyakan, Mas mau bayar QRIS-nya mana? Tak ambilkanlah. Jadi QRIS di sini guys, itu tak sembunyikan. Karena apa? Beban pembayaran kena di kita 0,07. Tapi is oke lah, nggak masalah. Memperingankan konsumen dalam hati. Setelah seperti itu, di-scan-lah QRIS bengkel saya. Scan, ketak-ketik kan. Mas udah ya katanya. Oh sebentar. Waspada dan hati-hati. Tak bukalah merchant BCA. Tak cek. Oh ternyata uangnya nggak masuk. Ternyata dia menggunakan aplikasi tipuan guys, rekayasa. Namanya mau merekayasa. Bingung dia. Kok bisa ya? Kok begini begitu ya? Nggak tahu. Nyangkut kali. Ya kan? Di daun kelor kayak apa gitu kan. Nyangkut kali mas. Cuma ini belum masuk mas, gimana? Bingung dia kan. Setelah itu coba ya pakai yang satunya lagi. Ternyata aplikasi yang dipakai itu tuh aja. Terus yang satu lagi tuh yang seperti apa gitu. Awal mas ini yang saya tap ke QRIS ini 200 aja ya, 20.000-nya cash. Oh, silahkan kita ikuti. Ternyata rekayasa. Bingung dia. Aplikasi kita buka nggak ada yang masuk. Transaksi nggak ada yang masuk. Oke, yang satunya ya silahkan. Scan lagi ceritanya. Di scan lah. Ini 100 dulu ya. Di dalam pikiran saya, ini orang mau nipu pikiran saya. Karena tadi 200 kok, sekarang cuma 100.000. Kejadian siang, ini udah malam. 100.000. Terus 120-nya cash. Oh silahkan. Scan lah. Dia bingung, kita megang aplikasinya kan. Mau nggak mau bayar ya kan. Kita udah ngeluarin barang ya kan, dia minta yang bagus semua, kita turutin. Oke, yang bagus semua kita punya. Kita kalau lihat guys, kita bengkel itu beginilah rupa bengkel saya. Tuh ya, ini bengkel, rupa bengkel saya. Cuma soal aplikasi dan ngikutin zaman, kita ngikut.
Cuma mesin EDC aja yang gagal. Kita pengajuan gagal. Jadi yang dikasih cuma QRIS doang. Sih nggak masalah, it's okay. Bila perlu semua kita adain. Niatnya mempermudah konsumen. Cuma tolong jangan main tipu-tipu sama saya. Kita ada semua aplikasinya. Cara scan lah bener masuk. Gak ada menipu. 100 ya udah masuk, kelihatan kan, tinggal cash ya 120 lagi. Ada gitu. Dipikirnya kita cuma punya QRIS doang, aplikasi nggak ada. Model kepercayaan, maaf, kita bukan orang gaptek, kita punya semua aplikasi. Dia mau pakai bank apa, kita siapin. Nggak mau kena potongan gampang, QRIS ada, biarin kita yang kena 0,7 biar saya, nggak jadi masalah. Aduh, manusia itu guys. Waspada kalau Anda main transfer penerima, itu alangkah baiknya Anda punya punya buktinya. Dalam artian Anda juga pemegang aplikasi tersebut. Jangan model kepercayaan. Duit nggak ada, namanya kepercayaan teman nggak ada. Duit itu jahat. Bagi yang sifatnya jahat, dia bisa jahat. Nipu orang gara-gara duit nggak seberapa, mau nipu, alah, sian. Kita nggak mau tahu, duit belum masuk kok, nggak mau tahu. Transfer lagi, scan lagi, kamu scan, mau cash, nggak mungkin sekian jam kok nyangkut, ya kan? Dan nyampe detik ini kali aja memang bener nyangkut, ya kan? Kita ada etiket baik. Andai saja masuk, kita pulangin kok. Nggak mau guys, gue makan duit segitu tuh nggak ada enaknya buat saya. Bagi saya, makan hasil kerja saya itu jauh lebih nikmat guys. Puas saya, makan juga puas. Hasil keringat saya, hasil jeripayah saya, hasil karya saya, jauh lebih nikmat. Itu guys. It's okay. Saya kau katakan seandainya bengkel kampung, oke, memang saya bengkelnya tepatnya di kampung. Tapi soal perdata, soal begini begitu, kita siapin, nggak kalah. Minta QRIS, dipikir saya nggak punya, saya punya. Ayo, BCA gitu. QRIS apa, dana kita ada. Sak mau konsumen, coba gayanya mau seperti apa, kita ikutin. Tapi tolong janganlah main tipu-tipu. Kasihan orang yang benar-benar nggak tahu. Main kepercayaan, percaya aja. Udah ya, ini ya buktinya, iya, udah, nggak bisa. Semua harus jelas. Cek lagi lah di aplikasi, masuk belum? Parah, nyatanya kalah juga, nyatanya salah. Kamu tahu, transfer, kamu transfer, cash. Cuma kita nadanya lemah lembut guys, beberapa agak sedikit blow on. Kalau ngerti gitu, mau tingkah apa sama kita ngerti. Udah ya mas, saya permisi dulu Pak sebentar. Tak cek dulu di aplikasi saya, masuk belum bang? Cuma sekedar begini doang, mata nggak bisa detail. Sebentar, saya punya aplikasi, tak buka ya dulu. Udah masuk belum? Sebentar, jangan kemana-mana, santai dulu. Tak cek bener kalau masuk. Coba ada saya percaya. Goodbye. 220 uang modal sama uang kerja saya untuk ngasih makan bini dan anak saya. Right, bentar dulu, sabar. Bener lah ya nggak masuk.
Coba dia kabur, selesai. Model percaya. Capek saya buang keringat buat keluarga saya. Saya punya keluarga. Mau ditipu. Pakaian setil, nipu. Setil jangan nipu ya guys ya. Aduh, parah. Seperti itu. Nyampe malam ini barusan saya cek lagi di merchant. Kali aja bener desainnya. Kok ternyata masih nggak ada. Memang nggak ada. Emang niatnya bohong. Sorry kalau soal software kita paham. Software aplikasi kita paham. Saya bengkel. Tapi saya ngerti software. Saya bisa install komputer, bisa format, bisa bypass, bisa. Cuma saya nggak sombong. Saya ngerti semua. Karena bagi saya lapangan adalah tempat ilmu. Dan saya harus bisa. Ya bisa. Harus bisa. Karena itu ilmu. Seperti itu. Hati-hati. Jangan mudah percaya sama orang. Kalau model transfer, Anda harus punya namanya aplikasinya. Anda cek. Karena banyak namanya aplikasi rekayasa. Seperti itu. Rekayasa itu banyak aplikasi rekayasa. Hampir kena. Nih bengkel Sunstar Motor hampir kena. Terbukti nyata ada konsumen yang menggunakan aplikasi bodong. Seperti itu. Aduh. Ini mas ya udah. Iya sebentar. Saya cek dulu. Blow on. Tampang saya blow on. Tapi saya nggak mau jadi orang blow on. Saya ngerti. Mungkin saya kalau blow on nggak nyampe sekian tahun saya buka usaha bengkel seperti itu. Masih sedikit gondok. Mikir. Kali dia bener kasihannya nyangkut gitu kan. Kita buka aplikasi, cong. Memang nggak ada. Yang ada cuma yang kedua dia transfer ulang karena malu. Itu pun nggak jadi 200, jadi 100.000. Sisanya cash seperti itu. Aduh. Yes, segitu aja ya. Ini kisah hari ini. Memang hari ini laku oli nggak kayak biasanya. Biasanya paling sehari 1, kalau nggak 2. Memang kita nggak fokus di oli. Dia mau bawa sendiri silahkan. Mau dari kita silahkan. Lalu kita ngambil untung cuma ceban. Oli dari kita untung ceban. Oli bawa sendiri bersama aja ceban, sama-sama kene. Nah sekarang yang ganti oli ada berapa tuh? Ada 6 tuh. Kita olinya sama semua. Oli seperti itu semua. Karena oli motor kebanyakan ya, oli kebanyakan. Kita lagi stop dulu. Kita stopnya udah lama. Bukan apa, guys, bukan apa. Gua kasihan ke lu pada konsumen gua. Gua kasihan sama konsumen gua. Kalau sampai gua tuang olinya nggak bener, beban moral gua nggak mau. Gua mending pakai oli yang jelas seperti itu. Bukan apa. Gue sayang sama kalian. Gue peduli sama kalian. Anda percaya silahkan. Enggak juga hak Anda. Begini gaya saya seperti ini. Anda ngertiin saya?
alhamdulillah. Enggak juga, itu hak Anda. Enggak jadi masalah buat saya. Soal rezeki begini begitu. Udah, nggak usah diambil pusing. Udah diatur. Skenario cerita kita hidup di dunia udah diatur semuanya. Nggak usah takut. Yang penting satu, kerja jujur. Gitu. Kerja kita jujur, kita real semua. Kita memang bengkel sekecil ini, cuma kita fokusin di mesin dan perkabelan. Kita utamakan di bab itu, bukan ngompa dan tambel. Maaf, karena tambel ban itu udah ada bagiannya sendiri. Kasihan. Lihat yang di pinggir jalan, tukang tambel ban nambel tok. Kok saya bengkel umum ya, tak terima semua. Orang seperti apa saya kira-kira seperti itu. Saya kerja menggunakan hati, nggak tega, nggak ketelan. Jadi maaf, bukan kami itu bengkel sombong, itu bukan. Kita nggak sombong, cuma kita kasihan sama yang kerjanya itu nambel ban. Kasihan, kita kasih tunjuk. Kita juga apa sih ya, kita juga nggak dimungkiri lah, nggak kita mungkiri, kita itu punya las. Orang datang cuk, bang bisa ngelas ini nggak? Maaf, saya nggak bisa. Coba bayangin guys, kenapa coba? No, sebelah kita tuang las guys. Pas sebelah bengkel kita itu tuang las. Terus las tak makan juga, nggak ketelan, nggak tega. Di benak saya nggak tega, kasihan. Soal hasil gede kecil biarinlah, urusan Tuhan itu, bukan urusan saya. Jadi soal mau dikasih gede sama Tuhan, alhamdulillah. Kecil, ya alhamdulillah, masih dapat rezeki. Nggak jadi soal buat saya. Yang penting kita lihat tetangga hanya kerja ngelas, kita serahin. Mas, maaf, sebelah kita tuang las, ke sebelah aja, deket, seperti itu. Andai udah ke sebelah, balik lagi, bang katanya ini harus pakai las listrik bang, begini begitu. Seandainya udah dari sebelah, oh begitu, silahkan masuk, seperti itu. Jadi menyerahkan balik nggak masalah, tak gerus. Jadi bukan begini begitu, bukan begitu. Kita menghargai. Biarin orang nggak menghargai saya, silahkan. Tapi saya bakal menghargai Anda. Begitu. Terserah kalian mau mikir apa tentang saya, silahkan. Tapi saya akan selalu peduli dengan Anda. Tugas saya. Anda berpikiran buruk tentang saya, itu hak Anda, silahkan. Tapi saya bakal berpikiran positif dengan Anda. Kasihan. Seperti itu. Kita bukan setahun 2 tahun main di otomotif. Jadi belak-belakan kita guys. Kita pemain 2004 guys. Pemain di otomotif dari 2004. Gak bisa apa-apa. Keluar masuk. Nyampe ada yang bilang, kalau punya keahlian bengkel nih, mungkin ya bisa dibilang bengkel motor lah ya, otomotif, itu nyari kerja gampang.
Mas Japar. Oh, itu Mas Japar. Itu kemana aja bisa. Tak coba ke Kalimantan bisa guys, bisa itu. Jadi selalu optimis guys ya. Oke gitu aja. Sampai jumpa. Salam sukses selalu otomotif. Semangat. Selalu hati-hati dan waspada.